Halo, perkenalkan nama saya Grace Alenzada dengan NIM 11S2304 ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan praktikum machine learning dengan topik partition based learning atau unsupervised learning. Yang pertama itu saya mengerjakan latihan yang pertama, di mana langkah yang pertama itu adalah membaca dataset, di mana di sini saya membuat dalam Google Drive saya untuk data small customer, di mana kode tersebut digunakan untuk membaca dataset mall customer menggunakan library pandas. Dataset disimpan ke dalam variabel df, kemudian fungsi df digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari dataset. Nah, ini bertujuan untuk melihat uh, struktur data seperti nama, kolom, dan contoh isi data sebelum dilakukan proses analisis dan atau clustering lebih lanjut. Yang kedua, di sini kita mengecek missing value pada data tersebut untuk memeriksa apakah terdapat nilai kosong pada setiap kolom dalam dataset dengan menggunakan df is null sum. Kita dapat mengetahui jumlah data yang hilang sehingga dapat menentukan apakah perlu dilakukan proses pembersihan data sebelum analisis lebih lanjut. Lalu yang ketiga dari statistik deskriptif dataset, di sini menggunakan perintah df-describe. Perintah df-describe digunakan untuk menampilkan statistik deskriptif dari data numerik dalam dataset seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi. Informasi ini membantu memahami karakteristik dan sebaran data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Lalu yang keempat ada mengambil fitur untuk clustering menggunakan perintah tersebut. Kode ini digunakan untuk mengambil data mulai dari kolom yang ketiga hingga dengan kolom yang terakhir pada dataset. Data tersebut kemudian disimpan dalam variabel dataset dan dataset head digunakan untuk menampilkan beberapa baris pertama dari data yang telah dipilih, yaitu di mana annual income-nya ada 15, 16, dan 17, dan spending score-nya itu dari ada 39, 81, 6, 77, dan 40. Lalu di sini ya kita menentukan variabel X dan Y. Untuk mengambil dua kolom dari dataset, yaitu kolom ketiga sebagai variabel X dan kolom keempat sebagai variabel Y. Kedua variabel ini digunakan sebagai data yang akan divisualisasikan atau dianalisis dalam proses clustering. Yang keenam itu ada visualisasi scatter plot, di mana kode ini kita gunakan untuk membuat visualisasi scatter plot dari data X dan Y menggunakan library matplotlib. Grafik ini membantu melihat pola atau hubungan antara kedua variabel sebelum dilakukan proses clustering. Yang ketujuh, menentukan jumlah cluster dengan elbow method. Di sini melakukan normalisasi data menggunakan min-max scalar agar nilai setiap fitur berada pada skala yang sama. Selanjutnya dilakukan perhitungan elbow method dengan mencoba jumlah cluster dari 1 sampai 10 menggunakan algoritma Cummins. Nilai within cluster sum of square kemudian divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk membantu menentukan jumlah cluster yang optimal. Di sini ada WCSS-nya, lalu ada number of clustering. Yang kedelapan ada clustering menggunakan Cummins, di mana penerapan algoritma Cummins clustering dengan jumlah cluster sebanyak 5 yang diperoleh dari hasil elbow method setelah model dilatih menggunakan data X. Hasil pengelompokan kemudian divisualisasikan menggunakan scatter plot, di mana setiap warna menunjukkan cluster yang berbeda, yaitu ada hijau, ungu, biru, hijau toska, dan kuning. Yang ke-9 itu ada visualisasi data 3D atau 3 dimensi. Untuk membuat visualisasi scatter plot 3 dimensi menggunakan 3 fitur, yaitu age, annual income, dan spending score. Visualisasi ini membantu melihat distribusi dan pola
data pelanggan secara lebih jelas dalam ruang 3D sebelum dilakukan proses clustering. Yang ke-10 ada clustering Cummins pada data 3D, menggabungkan 3 fitur yaitu age, annual income, dan spending score menjadi satu dataset untuk proses clustering. Data kemudian dinormalisasi menggunakan min-max scaler. Setelah itu dilakukan elbow method dengan mencoba jumlah cluster dari 1 sampai 10. Hasil perhitungan WCSS divisualisasikan dalam bentuk grafik untuk menentukan jumlah cluster yang paling optimal. Yang 11 yaitu visualisasi hasil Cummins clustering dalam scatter plot 3D. Menerapkan algoritma tersebut dengan jumlah 6 cluster berdasarkan hasil dari elbow method, hasil pengelompokan kemudian ditambahkan ke dalam dataset sebagai kolom cluster. Selanjutnya, data divisualisasikan dalam scatter plot 3D menggunakan fitur age, annual income, dan spending scope, di mana setiap warna menunjukkan cluster yang berbeda, yaitu ada tadi hijau, biru, ungu, toska, dan kuning. Lalu ada hierarchical clustering, di mana untuk melakukan hierarchical clustering pada dataset sederhana yang terdiri dari 6 titik data yaitu A sampai dengan F, pertama dihitung distance matrix menggunakan Euclidean distance untuk mengetahui jarak antar setiap data. Selanjutnya dilakukan proses clustering menggunakan metode single linkage. Kemudian hasil pengelompokan divisualisasikan dalam bentuk dendrogram untuk menunjukkan bahwa bagaimana data digabungkan menjadi cluster secara bertahap berdasarkan jaraknya. Lalu ada latihan yang kedua, pertama membaca dataset, yang kedua pemilihan fitur annual income dan spending score sebagai variabel clustering. Untuk mengambil 2 kolom dari dataset yaitu annual income dan spending score menggunakan metode ILOC, data tersebut kemudian disimpan dalam variabel X dalam bentuk array yang akan digunakan sebagai input pada proses clustering. Lalu ada normalisasi data menggunakan standar scalar. Untuk melakukan standarisasi data menggunakan standar scalar sehingga setiap fitur memiliki skala yang seimbang. Proses ini penting agar perhitungan jarak pada algoritma clustering menjadi lebih akurat. Hasil standarisasi disimpan pada variabel scale data, kemudian scale data .shape digunakan untuk melihat jumlah baris dan kolom data setelah proses scaling. Yang keempat ada proses hierarchical clustering menggunakan metode complete linkage. Melakukan proses tersebut agar data yang telah dinormalisasi, fungsi linkage digunakan untuk menghitung proses penggabungan cluster menggunakan metode complete linkage dengan perhitungan jarak Euclidean, sehingga dapat diketahui hubungan atau kedekatan antar data sebelum divisualisasikan dalam bentuk dendrogram. Lalu yang kelima ada visualisasi hierarchical clustering menggunakan dendrogram. Di sini menampilkan dendrogram dari hasil proses hierarchical clustering. Dendrogram membantu memvisualisasikan bagaimana data digabungkan menjadi beberapa cluster berdasarkan tingkat kemiripan dan jaraknya. Maka bisa kita lihat pada visualisasi tersebut. Nah, di sini ada tugas yang diberikan, di mana berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, diperoleh hasil dendrogram menggunakan 3 metode, yaitu hierarchical clustering, yaitu single linkage, complete linkage, dan average linkage. Setiap metode memiliki cara yang berbeda dalam menghitung jarak antar cluster sehingga menghasilkan bentuk pengelompokan data yang berbeda. Perbandingan karakteristik dari ketiga metode tersebut dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana dengan menggunakan metode single linkage, cara menghitung jaraknya itu menggunakan jarak terdekat antara 2 titik dari cluster yang berbeda. Sedangkan complete linkage menggunakan jarak terjauh antara 2 titik dari cluster yang berbeda. Dan average linkage menggunakan rata-rata jarak antara semua pasangan titik dalam 2 cluster. Karakteristik dendrogramnya, single linkage itu cabang dendrogram cenderung memanjang dan bergabung secara bertahap.
complete linkage, cabang dendrogram lebih terpisah dan jelas. Sedangkan average linkage lebih seimbang dibandingkan dua metode sebelumnya. Adapun bentuk klaster yang dihasilkan pada single linkage yaitu membentuk pola seperti rantai atau chaining effect. Lalu complete linkage itu cluster yang terbentuk lebih rapat dan kompak, sedangkan average linkage cluster yang terbentuk cukup stabil dan tidak terlalu memanjang. Lalu, adapun kelebihan dari single linkage adalah baik untuk mendeteksi data yang saling berhubungan secara berurutan, menghasilkan kelompok complete linkage menghasilkan kelompok yang lebih jelas dan stabil. Average linkage mengurangi efek chaining dan cluster terlalu rapat. Adapun kekurangannya, yaitu cluster kurang kompak dan di single linkage clusternya kurang kompak dan sensitif terhadap noise. Sedangkan complete linkage sensitif terhadap outlier dan average linkage perhitungan lebih kompleks dibanding metode lain. Berdasarkan hasil perbandingan dendrogram yang diperoleh dari ketiga metode linkage tersebut, dapat terlihat bahwa setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda dalam membentuk cluster. Metode single linkage cenderung menghasilkan cluster yang memanjang karena menggunakan jarak terdekat antar data. Sedangkan metode complete linkage menghasilkan cluster yang lebih kompak karena mempertimbangkan jarak terjauh antar titik. Sementara itu, metode average linkage memberikan hasil yang lebih seimbang karena menggunakan rata-rata jarak antar semua titik pada cluster. Nah, melalui praktikum ini bisa kita simpulkan bahwa penerapan unsupervised learning menggunakan algoritma Cummings clustering dan hierarchical clustering untuk mengelompokkan data pelanggan berdasarkan karakteristik tertentu. Proses pre-processing data seperti pengecekan missing value dan normalisasi data sangat penting dilakukan sebelum proses clustering agar hasil pengelompokan menjadi lebih akurat. Yang ketiga, metode elbow method digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal pada algoritma Cummings dengan melihat nilai WCSS sehingga dapat diperoleh jumlah cluster yang paling sesuai untuk data. Visualisasi data menggunakan scatter plot 2 dimensi dan 3 dimensi. Namun pada praktikum ini kita menggunakan 3 dimensi. Membantu dalam memahami pola distribusi data serta mempermudah interpretasi hasil clustering yang terbentuk. Pada hierarchical clustering, penggunaan metode single linkage, complete linkage, dan average linkage menghasilkan struktur dendrogram yang berbeda karena masing-masing metode memiliki cara perhitungan jarak antar cluster yang berbeda. Sekiranya demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.